Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yakni tarkib ya. Tarkib. Ini tentang kata kerja. Ini saya yakin kalian sudah pernah belajar juga, yakni tentang wazan ya, tentang wazan, tentang sorof ya, ilmu sorof. Kita baca saja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan melalui kolom komentar ataupun juga bisa via WA pribadi ke Ana ya. Nah, kata kerja ya, tarkib kata kerja fi'lun ya. Jadi kata kerja atau fi'il itu paling sedikit terdiri dari 3 huruf ya. Ketiga huruf itu ya terdiri dari huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua ain fi'il, yang ketiga disebut dengan lam fi'il. Kita lihat saja langsung ya, seperti ini ya. Maka fa ini disebut dengan fa fi'il, ain ini disebut ain fi'il, lam ini disebut lam fi'il. Fa'ala begitu ya. Jadi ini sebagai patokannya saja, sebagai wazannya ya, sebagai timbangan, sebagai patokan ya. Antum saya yakin sudah kenal dengan istilah wazan ataupun mauzun begitu ya. Kalau kita lihat di sini misalnya fa'ala ini adalah wazan, maka kalau kita cari mauzunnya misalnya adalah nafaqah. Nafaqah ini kan sama dengan fa'ala ya. Nah, kalau hafidhah ini wazannya adalah fa'ila kan begitu. Nah, sambil mengingat-ingat ya. Nah, jadi kalau wazan yang 3 huruf saja, yang asli 3 huruf itu kan ada 6 ya. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ila yaf'alu, kemudian ada fa'ula yaf'ulu, kemudian ada yaf'ila fa'ila yaf'ilu ya kan, ada 6. Jadi ada 6 ya. Nah, kalau kita lihat, nah di sini misalnya nafaqah. Nafaqah ini maka nunnya ini ya, nunnya ini disebut dengan fa fi'il. Fa-nya ini disebut dengan lam fi'il. Qaf ini disebut dengan ain fi'il. Karena kalau kita lihat ini kita samakan dengan kata kita timbang ya. Kita timbang ke fa'ala ini ya, nafaqah kita arahkan ke sini ke fa'ala, maka na ini menduduki fa-nya. Fa ini menduduki ainnya ya kan. Qaw ini menduduki la-nya. Nah, maka disebut na ini fa fi'il, fa ini lam fi'il, qaf ini ain fi'il. Begitu pula dengan hafizah. Ya, hafizah juga demikian. Ya, ini wazannya adalah fa'ila. Ya, wazannya fa'ila. Maka ha ini fa fi'il, ha ini fa fi'il, fa ini fa-nya di sini, fa-nya ini menjadi ain fi'il, za ini ya. Za ini ain fi'il, hafizah. Begitu nggih? Nah, bisa juga nanti kalian mencari penjelasan tentang wazan dan mauzun ini di video-video YouTube, insyaallah sangat banyak ya. Silahkan memperkaya sendiri ya. Ini saya jelaskan sekilas saja. Nah, kemudian kata kerja yang atau fi'il yang menempati 3 huruf ini, asli 3 huruf ya. Karena minimal kan kata kerja itu 3 huruf ya. Entah nanti hurufnya itu ada yang tidak berharokat misalnya seperti alif, wawu atau ya yang tidak berharokat atau disukun misalnya, maka dia tetap dianggap huruf ya. Di sini kita contohkan misalnya nazala, haruma, kharaja, nafaqa. Nazala ini menempati wazan fa'ala. Haruma wazannya apa? Fa'ula. Kharaja wazannya fa'ala. Nafaqa fa'ala. Syarika fa'ila. Amina wazan fa'ila. Qama wazan fa'ala, ya kan? Nah, ini qama ini dari qaf, alif dan mim ya. Qaf, alif dan mim. Qaf menempati fa fi'il ya. Qama itu qaf menempati fa fi'il.
ya, qama ini ya. Qaf menempati fa fi'il, alif ain fi'il, ma-nya menjadi ain fi'il. Gitu nggih. Nah, haqqa ini juga 3 huruf. Mana huruf yang satunya? Yang ini itu ditasdid tuh. Dari kata haqqa ya, haqqa, qaf satunya kan di sukun ya. Karena bergabung antara ada sukun ada qaf, maka kemudian dijadikan tasdid haqqa. Nah, ketika menjadi haqqa, maka dia dianggap 3 huruf. Dari kata haqqa, haq, ha, qaf sukun dan qaf yang fathah. Gitu nggih. Haknya di mana? Haknya menempati fa fi'il. Qaf mati ya, qaf yang pertama itu adalah ain fi'ilnya, dan qaf yang berfathah adalah lam fi'ilnya. Begitu nggih. Haqqa, akada, zaka ini juga demikian, za-nya kaf dan alif lainah itu kan ada alif bengkong, itu alif lainah namanya. Kemudian laba juga demikian, hana'a, raqiba, dhaufa, jahada, ini semuanya adalah 3 huruf. Baik. Nah, kemudian dari 3 huruf ini, dari fiil yang asli 3 huruf ini bisa nanti menjadi ditambah 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf begitu ya. Nah, nanti ada penjelasannya ya. Nah, pertama-tama kita pelajari dulu yang mendapat tambahan 1 huruf ya. Oh, ini yang ini dulu ya. Mungkin ini penjelasannya agak kurang tepat ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang tidak ada tambahannya, jadi hurufnya asli. Kalau istilah dalam ilmu sorofnya adalah fi'il sulasi mujarrad ya, fi'il sulasi mujarrad. Jadi antum nanti bisa searching ya tentang fi'il sulasi mujarrad. Atau kalau antum ingat di buku kalian dulu ada buku kuning amsilah tasrifiyah ketika di pesantren dulu ya. Kalau antum ingat insya Allah di sana juga ada ya. Ini fi'il sulasi mujarrad ya, fi'il sulasi mujarrad. Nah, nazala al-Qur'anu ala Muhammadin. Nazala ya. Kemudian angzala. Nah, kalau angzala ini mendapatkan huruf tambahan. Apa itu? Alif di sini ya. A dari kata nazala kemudian menjadi angzala. Apakah ada perubahan dari makna? Iya, jelas. Nazala itu Al-Qur'an turun. Nah, jadi nazala itu turun saja. Kalau angzala menurunkan. Jadi ada tambahan alif di situ. Haruma riba, haramallahu riba. Nah, haruma riba itu adalah haram gitu ya. Riba itu telah haram. Nah, haramallahu riba, Allah telah mengharamkan riba. Begitu nggih. Hafidhu ar-rajulu al-Qur'an. Orang itu menghafal Al-Qur'an. Hafidhu menghafal. Hafadha menjadi menjaga. Nah, kan gitu ya. Jadi tergantung konteks juga nanti ya. Bil haqqi wa anzalnahu bil haqqi nazala. Nah, begitu ya. Kita lihat kata kerja yang mendapatkan tambahan 1 huruf ya. Al fi'lu mazid bi harfin wahid. Jadi al fi'lun mazid. Jadi namanya mazid tambahan ya. Kalau yang asli tidak ada tambahnya sama sekali 3 hurufnya. Nazala, apa tadi, dakhala, kharaja, jahada, kemudian apa, syahida, dan yang lainnya tadi adalah asli 3 huruf, itu disebut dengan fi'il sulasi mujarrad. Kalau ada tambahnya ini disebut dengan fi'il mazid ya, fi'il sulasi mazid. Sebenarnya kalau mau di lengkapnya begitu ya, fi'il sulasi mazid bi harfin, dengan tambahan 1 huruf ya. Nah, bisa juga disebut nanti fi'il rubai. Jadi banyak sebutannya ya. Karena ada tambahan 1 huruf kan jadi 4 huruf, namanya fi'il rubai ya. Tapi bukan mujarrad. Nanti ada lagi fi'il rubai mujarrad, tapi di sini belum dibahas ya. Kalau ini namanya fi'il sulasi mazid bi harfin ya, bi harfin wahidin juga bisa ya, dengan tambahan 1 huruf. Nah, kita baca kata kerja yang mendapatkan tambahan 1 huruf ya, fi'il mazid bi harfin wahid, mempunyai wazan ya, wazan tadi ya, sebagai patokan, sebagai rujukan ya, sebagai rujukannya. Wazan untuk kata kerja yang mendapat tambahan 1 huruf ini mempunyai 3 wazan. Jadi kalau
yang ada tambahannya satu huruf ini ada 3 wazan yang diketahui ya, yang diajarkan di sini begitu ya. Al asal misalnya dari kata fa'ala kemudian menambahkan ya, mendapatkan tambahan ya, ziyadah itu namanya tambahan ya. Nah, ada tambahnya alif. Alif ditambah fa'ala tadi ya, fa-nya kemudian disukun begitu ya menjadi af'ala. Nah, wazannya af'ala ya. Fi'il madinya af'ala, mudhari'nya menjadi yuf'ilu, masdarnya if'alan. Dan yang menarik di sulasi mazid ini, masdarnya ini semuanya sesuai wazan. Ya, sesuai di dalam wazan if'alan semua. Nah, ini wazannya ada dua ya, ada yang taf'ilan, ada taf'ilatan ya, cuma dua itu. Nah, kalau di sulasi mujarrad itu masdarnya adalah simai itu tidak bisa kita pastikan kecuali kita bisa mendengar dari orang Arab langsung atau melihat kamus ya, itu namanya simai. Adapun yang mazid ya, mazid ini masdarnya adalah ada wazannya ya, ada patokannya. Nah, kalau kita lihat di situ af'ala yuf'ilu if'alan, nanti ada contoh-contohnya di bawah, kita baca aja dulu. Fa'ala, nah ini yang saya katakan tadi, fa'ala menjadi fa'al, ainnya menjadi 2 begitu ya. Ainnya 2 maka kemudian disukun. Ain fi'ilnya menjadi 2. Nanti tergantung hurufnya apa. Ya. Kalau misalnya nazzala, nah, kalau nazala menjadi nazzala ya, zainya menjadi 2 begitu ya. Jadi tergantung nanti hurufnya apa. Nah, ini fa'ala menjadi fa'ala, ada tambahannya alif di sini ya. Nah, di tengah ini ada tambahan alif. Kata fa'ala menjadi fa'ala. Nah, kemudian bagaimana masdarnya adalah mufa'alatan atau fi'alan. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Nah, contoh pada wazan af'ala. Ya, misalnya ini kan aslinya kan kharaja ya. Ya. Kharaja mendapat tambahan alif ya, menjadi akhraja. Akhraja yukhriju ikhrajan ya. Jadi ikhrajan. Akhraja yukhriju ikhrajan. Apa ini akhraja? Mengeluarkan. Anfaqa apa? Menginfakkan ya. Anfaqa yunfiku infaqan ya, menginfakkan atau infak ya. Asyraka yusyriku isyrakan. Nah, ini menyekutukan ya, menyekutukan atau mensyarikatkan ya, menyekutukan. Menjadikan teman ya, juga bisa ya. Memberikan teman, artinya asyraka. Baik. Gitu ya. Ini dari kata syarika ya, menjadi asyraka. Nafaqa menjadi anfaqa ya. Ini juga amanah. Amanah ini dari kata aminah kalau cuma satu. Nah, cuma satu dia aminah. Tapi kemudian dia menjadi 2 ya. Alif itu kalau ada sukunnya gitu ya. Ada sukunnya maka ada tulisannya seperti ini ya. Menjadi A-nya panjang. Amanah. Nah, gitu ya. Sebenarnya dia ada mana seperti begitu ya, tapi karena alif itu kan tidak boleh disukun ya. Mana alif itu tidak bisa disukun ya. Tidak bisa menerima harokat, artinya begitu ya. Jadi tidak mana menjadi akan tapi menjadi mana. Ini ada di i'lal ya. Intinya demikian aja, nanti sama tambah bingung ya. Mana dia di sini menjadi kembali lagi alifnya ketika madi mudhari ya. Amana yu'minu imanan. Yunfiku infaqan yusyriku isyrakan. Amana yu'minu imanan ya. Amana kayak kata akhir hanya panjang, itu juga dari akhir kan begitu ya, dan yang lainnya. Baik. Kemudian aqama. Aqama ini dari kata qama menjadi aqama. Qama berdiri, aqama mendirikan. Abaha juga demikian ya. Abaha
Dari kata baha menjadi abaha. Abaha boleh, abaha membolehkan. Baik. Kemudian contoh wazan yang kedua ketika menggunakan fa'ala ya. Menggunakan fa'ala. Ya. Baik. Ketika menggunakan fa'ala ya. Fa'ala menjadi rabba. Ya, rabba ini apa? Nah, kalau anak kan robia ya, robia menjadi rabba. Ya. Oke, sebelumnya kita ulangi dulu dari sini. Kalau kita lihat di sini akhraja misalnya, akhraja ini maka a ini ziyadah namanya, alif ziyadah, kha-nya itu fa fi'il, ra-nya itu ain fi'il, jimnya ain apa? Lam fi'il. Begitu pula dengan anfaqa. A di sini, hamzah di sini ya. Hamzah di sini ya. Bukan alif ya, atau hamzah ya. Hamzah di sini ya, hamzah di sini adalah ziyadah atau tambahan. Nunnya itu fa fi'il. Fa-nya ini adalah ain fi'il, qafnya lam fi'il. Nah, jadi fa ain lamnya itu tetap posisinya nafaqah, seperti di nafaqah. Ini juga seperti di kharaja ya. Lah, adapun a-nya di sini ya hamzahnya itu adalah tambahan. Begitu ya. Berikutnya yakni di rabba yurabbi tarbiyatan ya. Rabba, apa ini artinya rabba? Rabba ini artinya mengajar, mendidik, mengasuh gitu ya. Atau apa? Menumbuhkan juga bisa ya. Rabba yurabbi tarbiyatan, mendidik, mendidikan. Nah, ya. Ini juga demikian, fa'ala, ba-nya ada tambahan. Zakka, mensucikan ya. Dari kata zaka, suci, jadi zakka, ada tasdidnya di situ, ada tambahannya tasdid ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di double ya. Tasdid itu rabba ini sebenarnya dari kata ra, ba-nya mati gitu ya. Kemudian ba-nya fathah, nah, karena ada huruf fathah dan mati itu bergandengan dan hurufnya sama, maka digabung ya, kemudian ditambah tasdid, ini juga di i'lal. Baik, zakka, labba juga demikian. Labba itu artinya apa itu? Menyahut atau menerima panggilan. Labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, kami menerima panggilanmu kan gitu ya. Kami menyahut, kami menerima, kami apalagi mengabulkan atau menjawab, menjawab panggilanmu, gitu juga bisa. Labba yulabbi talbiyatan. Nah, fa'ala, sekarang fa'ala. Fa'ala kalau ini semuanya ada huruf ilahnya ya. Jadi kalau ada huruf alif, wawu sama ya pada satu fi'il disebut dengan huruf ilah ya. Nah, kalau ini huruf ilafnya kan alif layinah, ini alif. Zaka juga begitu ya, ada alif layinah. Laba juga ada alif layinah. Mungkin antum bisa ingat-ingat pelajaran yang terdahulu ya tentang sorof yang ini. Begitu pula dengan harrama. Harrama itu yang di double adalah ro-nya ya. Maka kemudian diberi tasdid di situ. Harrama yuharrimu tahriman. Artinya mengharamkan. Kalau haruma itu haram saja. Kalau harrama mengharamkan. Haruma itu telah haram. Kalau harrama mengharamkan, telah mengharamkan. Kemudian kallafa apa artinya? Kallafa yukallifu taklifan. Taklifan. Kallafa artinya membebani, memberikan beban, atau apa, menugasi ya, gitu juga bisa ya, memberikan tugas. Kemudian haqqaqa apa? Haqqaqa hakiki, haqqaqa realisasi, merealisasikan atau melaksanakan juga bisa ya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada di sini hanaa ya. Ini dari kata hanaa ya, hanaa. Kalau hanaa itu apa? Hanaa kan mengucapkan selamat ya, tahniah ya, tahniah.
Nah, kalau hana ini saling mengucapkan selamat. Jadi ya selamat apa itu? Selamat hari raya dan seterusnya. Tahniyah ya. Hana ini memberikan ucapan selamat. Nah, kalau hana tanpa tasdid itu ucapan selamat saja ya. Kalau hana memberikan ucapan selamat. Akada itu memastikan atau menguatkan ya, menguatkan. Nah, itu akada yuakidu, takkid. Nah, takkid penguatan atau pemastian gitu. Kemudian contoh yang fa'ala ya, yang fa'ala ini dicontohkan di sini. Fa'ala contohnya jahada bersungguh-sungguh ya. Jahada yujahidu. Nah, masdarnya ada dua, mujahadatan atau jihadan. Nah, mujahadah atau jihadan. Hafadha menjaga atau memelihara gitu ya. Hafadha yuhafidu muhafadatan atau hifadzon. Begitu pula dengan fa'ala raqaba yuraqibu muraqabatan ya. Do'aba do'afa afan ya. Kayaknya salah ini. Betul salah. Do'afa apa artinya? Kalau do'afa pakai fa ya. Do'afa yudha'ifu mudha'afan. Ini melipat gandakan ya. Mudha'afatan. Berlipat ganda atau melipat gandakan ya. Mengalihkan gitu ya, atau menyalin bisa menyalin, menggandakan gitu. Mungkin kalau antum pernah dengar ada satu ayat Al-Quran yang berbunyi apa itu, riba yang mudha'afah begitu ya, riba yang berlipat ganda gitu kan. Baik, kalau raqabah ya, raqabah artinya mengawasi, raqabah muraqabah ya, muraqabah pengawasan. Nah, demikian ya untuk ini, insyaallah bisa kita pahami untuk kata kerja yang dengan tambahan satu huruf ya, dengan tambahan satu huruf. Mungkin penjelasan yang lebih gamblang lagi, karena ini sebenarnya kalau kita bertemu langsung lebih enak ya. Penjelasan ini agak panjang dan lama gitu ya, karena ya saya sendiri dulu belajar ini juga lama begitu ya, belajar ini ya dua bulan lebih ya, mempelajari tentang ini, tentang sorof yang ini saja lah. Ini cuma satu kali pertemuan ya, tapi tidak apa-apa ya. Kalau antum nanti merasa kurang, bisa mencari sendiri, insya Allah dimudahkan oleh Allah kalau kalian sungguh-sungguh serius ya. Tentang sorof ya, tentang sorof yang tadi dengan satu tambahan huruf. Baik, kita lihat dulu di contoh, di latihan-latihan ya, biar apa lebih paham. Nah, misalnya dari kata anaro ini juga ada huruf ilahnya sudah ya. Anaro ini wazannya apa ini? Wazannya adalah af'ala ya, af'ala ya. Af'ala anara fi'il mudhari'nya yuniru. Nah, masdarnya innaratan ya. Kita lihat tadi yang di wazan af'ala. Nah, ini ya, af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, kita mengikuti wazan yang ini. Kok bisa menjadi anara, Ustaz? Nah, itu ya. Itu ada di ilal sebenarnya ya. Bukannya anaro sebenarnya kan ya. Nah, tapi ternyata menjadi anaro. Nah, dari kata naro menjadi anaro. La basa. Ini rada suwi ya, agak-agak panjang penjelasannya ya. Nah, jadi intinya begitu ya. Nanti bisa antum cari sendiri. Ad-doa juga demikian, dari wazan af'ala. Ad-doa yudi'u ido'atan ya. Ad-doa mencahayai, anara itu menyinari, mencahayai, sama sebenarnya artinya ini ya, cahaya atau sinar ya. Dau sama nar ini artinya sinar. Atau anaro bisa juga menyalakan, juga bisa ya, menyalakan. Nah,
Adha'a bercahaya atau bersinar. Anara demikian pula ya, menerangi kalau anara itu. Nah, waffara. Nah, kalau waffara ini dari wazan fa'ala. Kalau fa'ala tadi gimana? Kita lihat yang fa'ala. Nah, ini ya. Nah, dari wazan fa'ala. Waffara berarti menjadi yuwaffiru ya. Waffara menjadi yuwaffiru. Waffara yuwaffiru taufiran. Nah, begitu caranya nggih. Nazzama mengatur ya. Kalau waffara tadi menyediakan. Kalau nazzama mengatur. Waffara menyediakan. Nazzama mengatur. Nazzama yunazzimu tanziman. Nazzafa yang nomor 5. Nazzafa artinya membersihkan ya. Nazzafa membersihkan. Nazzafa yunadzifu tanzifan. Nomor 6, darraba. Darraba artinya apa? Berlatih ya, latihan atau berlatih ya. Darraba yudarribu tadriban. Makanya ada tadrib gitu ya. Tadrib itu artinya latihan. Tadrib sekian, tadribat itu jamak dari tadrib. Nah, mana? Nomor 7 ya. Sahala. Nah, sahala menjadi gimana kalau ada begini? Kalau nazama yunadzimu darraba yudarribu sahala yusahilu. Nah, masdarnya gimana? Ya tinggal seperti tadi. Kalau darraba tadriban sahala, karena ini kan sama wazannya ya. Ada tasdidnya di tengah begitu ya. 3 huruf ada tasdidnya di tengah, maka menjadi tashilan. Ya. Kemudahan sahal. Kalau sahala memudahkan, tashilan kemudahan. 6. Kemudahan atau fasilitas ini ya. Kan tadi ada tashilat ya, pernah kita pelajari ya tashilat. Artinya kemudahan, maksudnya fasilitas. Gitu ya. Yang membuat kita mudah ya, itu kan namanya fasilitas. Jadi fasilitas itu arti yang kita kita serap dari kemudahan maksudnya kalau dia sarana, itu sarana berarti adalah fasilitas atau sarana yang memudahkan orang ya, dari kata sahala yusailu tashilan. Nah, rakkaba yurakibu tarkiban. Nah, rakkaba ini artinya menyusun. Kalau tarkiban artinya susunan. Mungkin kalau kita tadi kan belajar tarkib begitu ya. Artinya kita belajar tentang susunan bahasa Arab. Ya, tentang tata bahasanya. Tentang susunannya seperti apa. Makanya disebut dengan tarkib. Nah, tarkiban. Ya rakkaba yurakibu tarkiban, menyusun, apalagi mengorganisir atau memasang ini rakkaba. Nah, syahada. Nah, ini wazannya beda ya. Nah, bukan tasdid lagi. Nah, kita lihat yang syahada ya, ini sesuai dengan ini ya. Syahada yusyahidu kan itu ya, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan. Nah, maka kalau kita pasang di sini syahada yusyahidu musyahadatan ya. Begitu. Syahada yusyahidu musyahadatan. Artinya apa? Menyaksikan. Nah, kalau syahidah bersaksi. Syahida yashhadu. Kalau syahada yusyahidu menyaksikan. Nah, apalagi wasala nomor 10. Wasala yuwasilu muwasalatan. Nah, artinya apa wasala? Wasala artinya menyampaikan ya, sampai menyampaikan. Atau alat untuk sampai muwasalat. Kalau muwasalat itu kan bisa diartikan sarana transportasi, jadi alat untuk berpindah. Jadi wasola itu tadi ya, sampai atau berpindah. Jadi orang yang pindah sampai tempat namanya wasola ya. Nah, kemudian masjid biharfa ini. Jadi sulasi masjid biharfa ini. Jadi ada
kata kerja dengan 3 huruf, kemudian ada tambahan 2 huruf lagi. Nah, yang 2 huruf ini tambahan. Tambahannya ini selalu tetap. Ya, enggak, selalu tetap. Ya. Maksudnya begini. Contohnya di yang tadi ya, yang biharfain ini tambahannya adalah hamzah di awal gitu ya, di awal fi'il. Maka dia yang model seperti ini ya, seperti ini terus af'ala ya, sesuai dengan ini. Sesuai dengan wazan af'ala ini. Seperti ini akhraja, anfaqa, asyraka, amana, aqama, abah. Jadi ada gitunya ya, ada alifnya di awal. Sebelum fi'il. Begitu. Baik. Begitu pula dengan ini. Ya. Ada tambahnya a dan ta. Tambahnya di mana? Nah, tambahnya di sini nih, ya. Kalau aslinya kan fa'ala tuh, ya. Ini di awalnya kemudian ada ada hamzah, kemudian di kasroh bunyinya i gitu ya. I, kemudian ada ta di tengah itu ya, setelah fa. Ifta'ala, yafta'alu ifti'alan. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Kemudian tafa'ala. Tafa'ala juga demikian. Tafa'ala ada tambahannya ta, kemudian ada tasdid di sini. Jadi ainnya jadi 2 ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala, lah ini ada ta, tambahannya ta sama panjang ini ya, alif ya. Fa-nya menjadi panjang. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, ini mudah ya dihafalkan. Kalau tadi ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, tafa'ala yatafa'alu taf'ulan, tafa'ulan. Kalau tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, begitu ya. Kemudian ini langsung ya, enggak apa-apa kita baca aja dulu. Kemudian ada yang masjid bisalasati ahrufin. Ada yang sulasi itu dengan tambahan 3 huruf. Nah, ini tambahannya apa? Di contoh ini ada yakni alif, sin sama ta. Contohnya istaf'ala. Ya, istaf'ala. Contoh katanya istaghfara, istaghfa gitu ya. Dari kata khafiyah menjadi istaghfa. Ya ghafara, ghafira atau ghafara menjadi istaghfara. Begitu nggih, ada tambahnya ya apa namanya? Alif, sin sama ta di awal. Di awal sebelum fi'ilnya. Baik, kita lihat contoh-contohnya dulu. Nah, ini di sini ada kata tafa'ala. Nah, tafa'ala. Jadi ada kata tafa'ala. Jadi kata qadima, kalau sulasi mujarradnya kan qadima, ya qadima. Tapi kemudian di sini menjadi taqaddama, ya taqaddama karena mengikuti wazan tafa'ala, ya. Ada tambahannya apa? Ta, kemudian sama tasdidnya di situ, ya. Taqaddama, ya, memajukan, ya. Atau memajukan. Ya. Kalau qadima kan apa? Depan gitu ya. Nah, taqaddama itu memajukan. Baik. Taqaddama ya taqaddamu taqadduman. Baik. Tatawwara ya tatawwaru tatawwuran. Nah, apa artinya tatawwura? Tatawwura ini artinya adalah apa ya? Perkembangan, development, perkembangan ya, perkembangan atau kemajuan. Nah, kemajuan juga bisa, yang lebih tepat ya perkembangan ya. Jadi perkembangan, berkembang. Nah, tatawur itu berkembang ya. Apalagi ini ta'awwada ya ta'awwadu ta'awudan. Nah, ta'awudan. Nah, ini artinya membiasakan ya. Membiasakan. Takhallaqa ini bersikap, berakhlak, berbudi pekerti, apalagi ya. Nah, makanya itu ya. Dari kata akhlak gitu ya. Takhallaqa itu berakhlak, berbudi pekerti, bertata krama atau bersopan santun. Takhallaqa, bersikap. Nah, ya. Takhallaqa ya takhallaqa takhluqan. Ya. Takhaluqan gitu ya.
Talaqa ya talaqa talakian. Nah, talaqa itu artinya apa ya? Bisa diartikan sama dengan talaqo ya. Nah, ini talaqo. Nah, kalau talaqo juga sama ya. Talaqo, talaki. Ya, itu artinya berjumpa, ya, berjumpa atau menemui. Ya, baik. Kemudian tawalla. Tawalla ini agak banyak nih. Tawalla itu diangkat menjadi wali. Maksudnya begini, diangkat menjadi pejabat, ini namanya tawalla ya. Tawalla atau juga bisa berarti lari, atau juga bertanggung jawab atau menduduki, ya yang menduduki jabatan. Nah itu tawalla juga ya, bisa lari, bisa dan seterusnya ya, tergantung nanti konteksnya seperti apa. Nah, ini adalah wazan tafa'ala ya, ada tambahannya apa tadi, tak sama ainnya menjadi sukun ya, kayak tawalla dari waliya menjadi tawalla. Jadi wala menjadi tawalla. Talaqa dari laqa laqiya yang menjadi talaqa. Khalaqa khal ya ya benar ya. Dari khalaq khaliqa khalaqa menjadi takhallaqa gitu. Kemudian ifta'ala. Ifta'ala. Nah, ini dari sami'a, dari kata sami'a. Nah, ini dari kata sami'a mendengar ya. Menjadi istama'a, artinya tetap yang mendengarkan ya. Istama'a. Nah, sami'a. Nah, ini begitu demikian pula khalafa menjadi ikhtalafa ya. Ada ketambahan alif dan ta di situ ya. Huruf keduanya jadi fa fi'ilnya menjadi disukun ya, ifta'ala. Nah, sesuai dengan wazannya ini ya, istama'a, sami'a menjadi istama'a, khalafa menjadi ikhtalafa ya, berselisih artinya. Ikhtalafa ya talifu ikhtilafan. Intasyara itu menyebarkan ya, menyebar atau menyebarkan. Intasyara ya, dari kata nasyara ya, nasyara ya, nasyara menjadi intasyara. Irtafa'a ya, kata rafa'a menjadi irtafa'a. Apa ini artinya? Meninggi, meninggi atau mengangkat, apa ya, menjadi tinggi ya gitu ya. Apalagi mungkin bisa diartikan terbang juga ya, terbang kan, terbang kan termasuk meninggi gitu sebenarnya kan gitu ya, menjadi tinggi gitu loh. Irtafa'a itu meninggi, maju juga bisa sih, maju. Nah, ittasala artinya berhubungan atau menyambung ya, berhubungan. Nah, ittasala yatasilu ittisalan, irtafa'a yartafi'u irtifa'an, jadi semuanya begitu. Intasyara yantashiru intisyaran, ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan, istama'a yastami'u istima'an, demikian dihafalkan seperti itu. Ittaqa itu hati-hati atau waspada ya. Ittaqa dari kata taqiya ya, taqiya, taqa yattaqi, ittaqa yattaqi ya. Ittaqa, ittaqullah ya, takutlah, waspadalah ya. Nah, selanjutnya adalah, sudah berapa menit ini? Wah, sudah 39 ya, agak panjang ini. Istafala, istafala juga demikian. Contohnya istafara, mohon ampun. Istahsana, apa namanya, menjadi baik, menganggap baik atau menyetujui. Istihsan ya. Istaqara itu bisa diartikan menetap atau menjadi stabil. Istasyara itu ini juga apa namanya, bermusyawarah, apa, meminta konsultasi, meminta pendapat gitu ya, atau berkonsultasi ya, itu istasyara. Ista'ana meminta pertolongan ya, begitu ya. Ista'ana, ista'inu, isti'anah, istasyara, yastasyiru, istisyarah. Nah, ini semuanya sama, mengikuti wazannya ini ya. Istafa'ala, yastafilu, istifa'alan. Nah, lanjutnya adalah yang ini ya,
Ini wazan tafa'ala, fa-nya yang panjang, ketambahan ta sama alif ya alif ya yang menjadi panjang, fa-nya jadi panjang, kemudian ada ta di awalnya. Badala misalnya, badula tabadala menjadi tabadala. Ya, tabadala saling bergantian atau bertukar, bertukar, barter gitu ya. Taba'ata menjauh, dari kata ba'uda jauh, taba'ata menjauh. Ta'awanu ya, ta'awana ya, ta'awanu. Nah, ini saling tolong menolong. Tasyawur, ini dari kata syawira, artinya bermusyawarah ya. Talaqa, sama ini menjumpai ya. Baik, karena kira demikian, yang ini coba kalian kerjakan ya. Ini contohnya iktaroba gini ya. Iktaroba di sini. Antum lihat di sini. Oh, ini iktaroba berarti ini kan dari kata koroba, ada tambahan i sama ta di sini. Oh, kita lihat yang ada tambahnya hamzah sama ta itu ikutnya di mana? Oh, ikutnya di sini kan, iktaroba ya kan? Berarti mengikuti wasan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Nah, berarti kalau iktaroba menjadi Iqtaraba yaqtaribu, gimana? Iqtaraba yaqtaribu iqtaroban. Nah, begitu. Istara juga demikian. Istara yastari, yastarium menjadi yastari ya, karena ya-nya kan demikian ya. Istara yastari, ista istaroyan, istaroyatan dan gitu ya. Jadi tinggal demikian saja. Silahkan nanti dikerjakan ya. Tolong ini dikerjakan, kemudian nanti bisa dikirim ke WA yang WA pribadi ya. Ini tugas untuk kalian, untuk latihan juga, paham atau belum ya. Tidak perlu takut salah, saya juga hanya mencoba sudah bisa apa enggak, cuma ngecek demikian ya. Barangkali nanti kalau keluar di ulangan itu sudah siap. Saya kira demikian untuk hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan boleh ditanyakan secara wapri atau via kolom komentar juga bisa ya. Insya Allah kalau sempat saya lihat, insya Allah kami balas di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.